Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Heru bin Suryo, NIM saya A11 2022 14628. Saya dari kelompok A11 4404 mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktikkan sekaligus memberi tutorial tentang SQL Join pada MySQL menggunakan MariaDB. Hal yang pertama kita perlukan untuk menjalankan MariaDB yaitu sebuah program yang dinamakan dengan SAM. Tentunya SAM perlu diinstal terlebih dahulu, tetapi karena saya sudah menginstalnya, maka kita bisa langsung saja untuk mengstart pada kedua modul ini, modul Apache dan modul MySQL. Di sini modulnya sudah berwarna hijau, artinya sudah berhasil dijalankan. Maka selanjutnya kita bisa langsung saja mengklik pada shell, di mana di sini kita akan ditampilkan sebuah command prompt atau terminal yang dapat kita gunakan untuk memasukkan komen-komen MySQL. Oke, maka kita bisa langsung saja di sini masuk ke MariaDB-nya terlebih dahulu. Untuk itu, kita dapat menggunakan komen seperti ini. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke MariaDB Monitor menggunakan komen yaitu MySQL strip u root. Oke, selanjutnya kita akan membuat database. Ya, di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya juga akan membuat database dan tabel dan data-datanya berdasarkan dengan slide ini. Oke, jadi untuk membuat database kita dapat menggunakan komen seperti ini. Create database latihan underscore 2, yaitu nama database yang kita akan buat. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat database dengan nama database yaitu latihan underscore 2. Maka langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan database yang telah kita buat. Untuk itu, kita dapat menggunakan komen seperti ini. Use latihan underscore 2 database change. Di sini kita sudah berhasil menggunakan database latihan underscore 2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat kedua tabel ini. Tabel 1 yaitu tabel kategori, kemudian tabel 2 yaitu tabel produk. Kita akan membuat tabel kategori terlebih dahulu. Untuk itu kita dapat menggunakan komen seperti ini. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat tabel 1 yaitu tabel kategori dengan komennya create tabel, nama tabel, kemudian di sini ada kolom tabel, tipe data dari kolom tabel tersebut, dan di sini kita masukkan primary key pada kolom ID kategori. Kemudian tipe datanya itu char, dan kemudian di sini pada kolom jenis kita masukkan tipe datanya varchar. Oke, kemudian kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel produk. Untuk itu kita dapat menggunakan komen seperti ini.
Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel yang kedua, yaitu tabel produk, dengan komennya kurang lebih sama pada komen untuk membuat tabel kategori. Yang di sini yang berbeda yaitu kolomnya, di mana kita menambahkan kolom ID produk dengan tipe data char, dan pada kolom ID produk ini dia menjadi kolom yang memiliki primary key. Oke, di sini kita juga dapat mengecek atribut dari kedua tabel ini seperti uh, seperti di sini kita bisa lihat ada nama kolom, kemudian tipe data dari nama kolom, kemudian apakah dia primary key atau tidak. Nah, untuk mengeceknya kita dapat menggunakan komen seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengecek dari kedua tabel ini dengan menggunakan komen desk, kemudian nama tabel. Di sini desk kategori kita bisa melihat ID. Di sini kita bisa lihat kolom apa yang ada pada tabel kategori, kemudian tipe datanya dan primary key-nya. Kemudian di sini pada tabel produk kita juga bisa melihat dengan komennya desk produk. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk uh, memasukkan data ke dua tabel ini. Kita akan mencoba untuk masukkan data ke tabel yang pertama terlebih dahulu, yaitu tabel kategori. Kita dapat menggunakan komen seperti ini untuk memasukkan data ke sebuah tabel. Oke, di sini kita sudah berhasil memasukkan data ke tabel kategori dengan komennya insert into nama tabel, di sini kategori, kemudian values, dan di sini kita memasukkan data secara berurutan sesuai dengan urutan kolom pada tabel. Ya, di mana di sini kolom yang pertama yaitu kolom ID kategori, maka kita akan masukkan ID kategorinya terlebih dahulu. Kemudian kolom yang selanjutnya itu jenis, kemudian ya di sini kita kemudian dapat memasukkan data ke kolom jenis. Nah, kita juga dapat mengecek atau melihat dari data yang telah kita masukkan ke tabel. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan komen seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat data yang telah kita masukkan ke tabel kategori dengan komennya select bintang from. Nah, di sini nama tabel. Jadi kita bisa lihat data yang telah kita masukkan ke tabel kategori. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data ke tabel yang kedua, yaitu tabel produk. Untuk itu, kita dapat menggunakan komen yang kurang lebih sama pada komen sebelumnya untuk memasukkan untuk memasukkan data ke tabel kategori.
Oke, di sini kita sudah berhasil memasukkan data ke tabel produk. Nah, kita juga dapat mengecek atau melihat data yang telah kita masukkan ke tabel produk dengan menggunakan komen yang sama pada komen sebelumnya untuk melihat data pada tabel kategori, yaitu dengan komen select bintang from nama tabel. Nah, di sini kita bisa melihat data yang telah kita masukkan ke tabel produk. Oke, kemudian kita di sini dapat langsung saja mencoba untuk SQL join yang pertama, yaitu inner join, di mana inner join digunakan untuk menampilkan baris-baris data yang sama pada dua tabel atau lebih. Syaratnya, suatu baris data akan dimunculkan jika memiliki key yang sama atau memiliki kolom penghubung. Nah, kita bisa langsung saja mencobanya. Di sini ada dua tipe inner join, yaitu ada explicit inner join dan ada implicit inner join. Nah, di sini kita akan mencoba explicit inner join yang terlebih dahulu. Untuk itu kita dapat menggunakan komen seperti ini. Nah, di sini kita telah berhasil menjalankan inner join, explicit inner join untuk kedua tabel ini, tabel kategori dan tabel produk dengan komennya yaitu select bintang from tabel tabel produk, kemudian inner join, tabel kategori, on, tabel produk, kolom ID kategori, sama dengan tabel kategori, kolom ID kategori. Di mana di sini muncul hasilnya. Nah, kita juga bisa mencoba implicit inner join, di mana komennya seperti ini. Nah, di sini kita telah berhasil menjalankan implicit inner join, di mana komennya yaitu select bintang from produk, di sini select from tabel produk, tabel kategori, where tabel produk, kolom ID kategori, sama dengan tabel kategori, kolom ID kategori. Oke, selanjutnya kita di sini akan mencoba menjalankan natural join, di mana natural join memiliki kemiripan dengan equijoin. Pada natural join, kolom yang sama hanya akan dimunculkan satu kali. Nah, kita di sini akan mencobanya. Nah, komen untuk natural join yaitu seperti ini. Nah, di sini kita berhasil menjalankan natural join, di mana komennya yaitu select bintang from tabel produk, natural join tabel kategori. Nah, di sini kolom ID kategori hanya muncul sekali. Nah, di sini juga ID kategori yaitu sebagai uh, uh, kolom penghubung antar tabel. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menjalankan left join. Left join akan menghasilkan data dari tabel sebelah kiri atau tabel yang disebut pertama pada perintah select, tidak memperdulikan data di tabel kiri memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kanan atau tabel yang disebut setelah atau tabel yang disebut kedua pada perintah select atau tidak. Nah,
untuk mencobanya, kita dapat menggunakan komen seperti ini. Nah, di sini kita berhasil menjalankan left join, ya. Di mana komennya yaitu select bintang from tabel product left outer join tabel kategori on tabel produk kolom ID kategori sama dengan tabel kategori kolom ID kategori. Oke, selanjutnya kita bisa juga menjalankan left join di mana kita menyebutkan kolom dari antar kedua tabel satu persatu agar hasil tabel query yang terbentuk menjadi lebih sederhana. Untuk itu, komennya seperti ini. Nah, di sini kita telah berhasil menjalankan left join dengan hasil tabel query yang lebih sederhana, di mana komennya di sini kita menyebutkan kolom tabel satu persatu, di mana di sini select product ID produk, kemudian produk merek dan produk ID kategori dan kategori jenis. Dimana di sini kolomnya itu kolom ID produk, kolom merek, kolom ID kategori, dan kolom jenis. From tabel produk left outer join, tabel kategori on, sama seperti komen left outer join sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan right join, di mana di sini right join akan menghasilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan atau tabel yang disebut kedua pada perintah select tidak memperdulikan data di tabel sebelah kanan memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kiri atau tabel yang disebut pertama pada perintah select atau tidak. Nah, untuk menjalankannya, kita dapat menggunakan komen seperti ini. Nah, di sini kita berhasil menjalankan right join dengan komennya yaitu select bintang from tabel produk right outer join tabel kategori on produk kolom ID kategori sama dengan kategori kolom ID kategori. Di mana hasil dari right join yaitu kebalikan dari hasil left join. Di mana di sini ID produk pada tabel ini namanya dulu ya sebentar. Nah, di sini pada tabel produk yaitu tabel yang pertama kali disebut pada perintah select itu digabungkan dengan tabel yang disebut pada
yang disebut kedua pada perintah select, yaitu kategori. Dimana di sini pada left join sebelumnya, ya, itu tabel sebelah kiri tidak di, tidak diperdulikan apakah dia memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kanan atau tidak. Nah, maka eh, pada left join di sini tabel sebelah mana tadi? Di sini pada tabel kategori di mana dia disebut kedua, itu dia memiliki nilai nul pada ID kategori dan jenis. Kemudian pada tabel yang pertama, yaitu tabel produk, dia disebutkan. Nah, kebalikannya pada right join, yaitu ya dia kebalikannya. Pada right join, tabel produk, yaitu ini dia tidak memiliki nilai, tapi pada tabel yang kedua disebutkan, tabel kategori, dia disebutkan atau muncul nilainya. Oke, kita juga bisa menjalankan right join dengan menyebutkan kolom tabel satu persatu agar tabel query yang dihasilkan sederhana seperti pada left join. Komennya kurang lebih sama seperti pada komen yang digunakan pada left join, yaitu seperti ini. Nah, di sini muncul hasilnya dengan di sini muncul hasilnya dengan tabel query yang lebih sederhana, di mana kita menyebutkan kolom dari antar kedua tabel ini masing-masing. Kemudian di sini ada namanya full join. Full join merupakan gabungan nilai antara left join dan right join. Nah, tetapi MariaDB yang kita gunakan itu tidak mendukung konsep full join atau full outer join. Nah, di sini kita bisa memahami bagaimana konsep dari full join. Oke, jadi ya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan cross join, di mana cross join digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa Cartesian produk antar tabel, Cartesian product antar tabel. Di sini ada dua tipe cross join, ada cross join eksplisit dan cross join implisit. Kita akan mencoba cross join eksplisit terlebih dahulu dengan komennya yaitu seperti ini. Nah, di sini maka akan muncul hasil dari cross join eksplisit dengan komennya yaitu select bintang from tabel produk cross join tabel kategori. Di mana di sini pada setiap ID produk dan merek di tabel produk gini from product dia memiliki nilai di setiap data pada tabel kategori, di mana di sini kita bisa lihat secara langsung pada ID produk P01 dengan merek Xiaomi, dia memiliki nilai ID kategori 001 dengan jenis handphone, 002
jenis laptop, dan seterusnya sampai 005 dengan jenis gaming. Dan ini nih dia akan memunculkan seluruhnya untuk setiap data yang ada pada tabel produk. Dia akan memunculkan nilai ke setiap data yang ada pada tabel kategori. Ya, di sini. Di sini juga kita bisa lihat ID produk P02 dengan merek Samsung, dia juga sama, memiliki ID kategori 01, 02, 03, 04, 05 dengan jenis handphone, laptop, gaming, kamera, dan gaming, tablet. Oke. Nah, kemudian kita bisa mencoba untuk menjalankan cross join implicit dengan komennya, yaitu seperti ini. Nah, pada cross join implicit itu hasilnya tidak terlalu berbeda dengan cross join eksplisit, namun komennya berbeda. Ya, dimana di sini komennya itu select bintang from tabel produk, tabel kategori. Dimana hasilnya sama seperti pada cross join eksplisit. Ya, di sini setiap data pada tabel di sini tabel produk, dia memiliki nilai atau digabungkan pada setiap data di tabel kategori. ID produk P01 dengan merek Xiaomi, dia memiliki ID kategori 01, 02, 03, 04, dan 05 dengan jenis handphone, laptop, tablet, kamera, gaming, dan seterusnya untuk setiap data pada tabel produk. Nah, mungkin kurang lebih ini dari praktik dan tutorial tentang MySQL, tentang SQL join pada MySQL menggunakan MariaDB. Nah, ini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.